Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Pusmes Sifa dimanapun teman-teman berada, rekan-rekan berada, masyaallah terima kasih sudah join di podcast edisi pertama kita. Masyaallah ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan podcast ini terus berkelanjutan ya, seiring dengan bertumbuhnya pemahaman kita, keilmuan kita, dan juga Pusmes itu sendiri ataupun STIT Sirojul Falah itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini temanya sangat menarik sekali. Pasti penasaran tuh bagaimana bank syariah ya, bank syariah itu yang sebagai model dari ekonomi syariah secara kontemporer saat ini ya, kita kupas bagaimana sejarahnya, bagaimana faktanya, perkembangannya, ataupun dari sisi yang mungkin kontroversinya. Maka judul dari podcast ini itu sendiri adalah bank syariah, antara syariah dan syariah. Nah, gitu. Nanti kita akan cairkan tuh apa sih syariahnya itu. Biar penasaran ya. Syariah tuh maaf gitu kan. Jadi kita harus tanya nanti insyaallah kepada narasumber kita Bapak Dr. Bisno, ya, Abdurrahman Bisno, dan juga Bapak Dr. Edi, ya, insyaallah sudah bersama-sama kita semua di di akun YouTube ini, ya, masya Allah. Sahabat semua juga bisa partisipasi. Ya. Ada yang namanya kita bisa recording in progress. Lewat forum di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp kita ataupun di live chat. Nah, nanti akan ada hadiah insyaallah dari narasumber ya. Itu hadiahnya ya, masih misteri ya. Sangat menarik. Misteri ya, insyaallah hadiahnya insyaallah. Dan juga benefit yang lain insyaallah. Baik, ya sama-sama kita mulai ya. Sebelum mulai, ini ada prolog nih. Ada prolog dari Dr. Edi untuk sambutan ya, supaya lebih meriah lagi, lebih paten lagi podcast kita ini ke depannya. Pada Dr. Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah siang hari ini sama-sama dan masyarakat kita dan tema kita atau gitu ya. Dan ini memang sesuatu yang menarik ya. Nah, kalau kita telusuri dalam konteks Indonesiaan memang ya, dalam konteks Keislaman kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Nah, kafah itu dalam pengertian seluruhnya, jangan setengah-setengah. Dan kalau dalam konteks ekonomi syariah, versusnya adalah ekonomi sekuler. Karena dalam proses perkembangan ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia, kita bisa melihat perkembangannya itu sebenarnya mulai dari di mana saat itu mulai dari adanya hal-hal yang terkait dengan pelarangan menggunakan jilbab ya, syariah ya. Mulai melakukan bagaimana ada rumah, atau sebelumnya itu dulu ada kebijakan SBSB ya, dana sosial
sumbangan Iya. dana sosial berhadiah Betul. pada atau sosial gitu ya. Nah, itu. Dan itu mungkin kemudian ada tanggapan yang kontroversi melawan hal tersebut dari masyarakat kita, kemudian juga diberikannya hizbi ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ada pada saat itu baru berkembang yang disebut dengan muamalat Indonesia. Dan pada saat ini tentunya perkembangan bank syariah itu bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di beberapa negara barat itu pun ada yang sudah mulai melirik ya untuk mengembangkan ekonomi syariah, karena ekonomi syariah dalam konteks Islam ini memiliki prinsip artinya prinsip keseimbangan. Jadi kalau prinsip keseimbangan itu tidak ada unsur-unsur yang adil. Nah, karena ini perlu kita sikapi. Namun dalam proses perjalanannya tetap mendapat tanggapan dari masyarakat ini beragam. Dulu sudah hadir hanya bank konvensional. Sekarang ini sudah hampir semua bank itu ada bank konvensionalnya, hanya bank syariah. Tapi dalam proses dari masyarakat itu kemudian masyarakat mempertimbangkan kok nggak ada bedanya nih antara jadi masalah antara bank syariah dan bank konvensional. Maka kemudian masyarakat mencurigai ini kayaknya hanya mencari masa-masa yang sifatnya syariah saja. Nah, karena itu mungkin dalam acara-acara ini sedikit membahas fasilitas dan hal tersebut. Nah, kemudian juga Sekolah Tinggi Mutarbiah yang saat ini ya, dan mulai juga membuka katakanlah prodi syariah, prosesnya sudah berjalan. Karena kita hanya menunggu dari Kementerian Agama terkait dengan izin operasional tersebut. Tapi walaupun bagaimana kita mendahului penelitian kajian ekonomi syariah dengan harapan ke depan ini menjadi bagian dari masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai yang memang ada dan berkembang di masyarakat. Kontribusi baik dari segi ekonomi, dari segi syariah, dari segi pendidikan, mungkin dari segi yang lainnya yang ke depan. Karena memang Masjidul Falah ini depan rencana berkembang ya, untuk mulai sekarang sekolah tinggi, kemudian nanti menjadi institut, karena memang tanahnya sudah disiapkan loh ya. Barang-barangnya juga sudah ada Pak semuanya. Cuma belum sampai aja. Masih baru di material aja. Nah, karena itu kita mohon doa juga pada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita bisa berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi syariah untuk syariahnya dan yang lainnya juga berkembang sesuai dengan masih. Nah, itu saja mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan berkontribusi untuk perkembangan Indonesia yang hebat, terutama berkembang untuk ekonomi ya, ekonomi syariah yang bagaimana ini harus menjadi solusi dalam kehidupan modern masyarakat pada saat ini. Terima kasih, itu saja mungkin hanya pengantar ya, dan kita semua selalu bersyariah, tidak bersyariah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dari Dr. Edi, Masya Allah ini luar biasa, kita bisa dengarkan ya, bagaimana Dr. Edi ini sudah banyak ya kontribusinya di masyarakat, salah satunya di Masjidul Falah. Dan juga rekan-rekan semua, Insya Allah bisa gabung nanti di live chat ya untuk menanyakan diskusi, ada sesinya nanti. Ya, tolong dipersiapkan pertanyaan yang terbaik ya, Insya Allah. Nah, ini ya. Jadi bank syariah ini memang dari perkembangannya ya, sejak tahun ya, mungkin pasca reformasi ini sudah mulai menanjak bank syariah. Tapi sebelumnya sudah ada embrio-embrionya nih, ya kan? Bagaimana bank syariah itu ya memiliki kelebihan-kelebihannya. Ya, bank syariah itu punya jargon, punya label bahwa tidak ada bunga, ya kan? Tidak ada interest kan gitu ya dalam setiap transaksinya. Bahkan dikatakan bank syariah itu
berprinsip keadilan. Prinsip keadilan itu, Iya. apakah benar seperti itu? Ini harus kita klik nih, ya kan? Nanti akan saya bantu pertanyaan yang sulit nih buat narasumber juga. Jadi kayak ujiannya di disertasi Jadi, jadi. jadi biar sama-sama kita tahu nih apakah benar ini ya syariat itu bisa diterima di masyarakat dan layak kita itu mengembangkan apa namanya keilmuan ekonomi Islam. Baik. Untuk selanjutnya ada di sini juga Dr. Wisno bersama kita. Saya akan menyampaikan sedikit pemantik nih. Iya, biar semangat. Pemantik ya, biar semangat tentang bagaimana bank syariah. Bagaimana Pak Dokter tentang bank syariah ini? Ya, baik, terima kasih. Saya panggilnya siapa nih ya? Rendra atau Kang Rendra nih ya? Kang Rendra. Angkanya lebih, kalau Akang ini biasanya lebih akrab soalnya gitu ya. Lebih akrab. Jadi tema hari ini kan menarik sekali ya, yaitu terkait dengan bank syariah, antara syariah atau syariah gitu ya. Ya atau dan ini menurut saya jadi memang kontroversi sih ya, karena memang faktanya itu di masyarakat seperti itu ya, bukan hanya dari kalangan yang awam ya, nah ini Kang Rendra ya, tapi juga dari kalangan akademisi ya, profesor juga ada. Ada salah satu profesor mengatakan, buat saya sih bunga bank itu ya halal, katanya. Bukan gitu, itu profesor padahal di salah satu kampus Islam negeri gitu ya. Ini kan jadi sebuah ya big problem I think ya, jadi masalah besar yang menurut saya harus kita selesaikan, baik dari mulai akar rumputnya sampai yang di atasnya gitu ya, dari mohon maaf misalnya dari tukang ojek online-nya sampai kepada profesornya, itu harus betul-betul dipahamkan tentang apa sih sebenarnya bank syariah ini ya, seperti apa. Mungkin kalau kita ngomong itu nanti mulai dari basic filosofinya ya, jadi dasar pemikirannya kenapa sih kemudian misalnya muncul bank syariah di Indonesia gitu ya. Mungkin nanti juga ada yang menarik nih, kalau di Indonesia kan kata-kata itu pakainya bank syariah. Padahal kalau translate in English itu kan Islamic banking atau Islamic bank gitu kan ya. Jadi IB. Nah kalau BI sendiri menggunakan juga IB sebenarnya, Islamic bank gitu. Tapi kemudian kok jadi bank syariah, dan ini punya historis juga nih kan Renten, yang menarik juga gitu. Jadi nggak asal udah bank syariah gitu. Enggak, ini punya dasar historis, punya perjalanan yang cukup panjang ya, apalagi dalam konteks NKRI. Nah gitu ya. Nah, pertama mungkin kita awali dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-29 ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jelas sekali ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jangan ya kita itu mengonsumsi harta kita, ya harta kita dulu ya, kemudian juga harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil ya. Jadi hukum asalnya nggak boleh gitu ya, nggak boleh bil batil illa antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali dengan jalan tijaroh atau perniagaan. Nah dari sini sebenarnya kita sudah tahu karakter dari Islamic Bank atau bank syariah itu adalah adanya tijaroh, adanya unsur bisnis, jual beli, pembiayaan, tijaroh dan lain sebagainya. Nah beranjak dari An-Nisa ayat ke-29, sebenarnya nanti ada juga di Al-Baqarah 188, itu juga bicara tentang la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li taqulu amwalana sabil ism wa antum ta'lamun. Itu juga sama, artinya larangan bagi kita itu untuk mengonsumsi, untuk menggunakan ya, untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Al-batil salah satunya adalah tentu saja konteks utamanya adalah riba atau riba ziyadah bil aqdid dain wa akad, yakni amwal ribawiyah. Nah dari situ kemudian kita juga diingatkan nih ya, dengan sabda Nabi SAW terkait dengan bahwasanya Nabi SAW an Jabir radhiyallahu anhu qala ya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Nah, gua saya terjemahkan dulu, kita akan bicara itu. Penasaran. Iya, penasaran. Kita ngeliatnya di situ harusnya itu dikesaran sedikit kayaknya deh, jadi semuanya dengan pertanyaan ini.
Ya, jangan saya juga, saya sendirian lagi yang kelihatan gitu ya. Oke, jadi tadi dari ayat kemudian hadis itu menjadi basic filosofi, dasar pemikiran. Kenapa sih kemudian muncul adanya itu bank ya? Jadi kenapa sih kemudian ada bank? Ini menjadi hal yang menarik sekali ya, terutama nanti terkait dengan bagaimana sebenarnya konteks bank syariah ya dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dan negara tercinta kita ini gitu ya, sejarah yang panjang bangsa yang besar ini kemudian juga akan melahirkan ya ke depan itu sebuah bank syariah yang cukup besar, bahkan presiden dan wakil presiden kita sangat menginginkan Indonesia itu menjadi satu dari pionir perbankan ya, kemudian juga ekonomi, finance, keuangan syariah di level global. Nah, dari sini Kang Rendra kita bisa bicara lebih banyak terkait dengan dasar pemikirannya dulu nih. Kita ngomongin dulu nih ya. Saya nyebutnya dengan basic philosophy of bank. Ya, jadi dasar pemikiran dari bank ya, dari bank atau bank ini kan menarik sekali gitu ya. Jadi kenapa kita membahas hari ini tentang bank syariah itu antara syariah dengan syariah gitu ya. Nah, ini karena memang terkait dengan banknya syariah gitu ya, tetapi kok layanannya oleh beberapa orang tadi saya sebutkan oknum ya, dari mulai yang pekerjaannya itu mungkin dari pengangguran, pekerjaannya mungkin yang paling rendah sampai yang paling tinggi, kok masih menganggap gitu ya, masih menganggap bahwa sama aja bank syariah dengan bank konvensional ya, sama-sama mereka juga ada bunganya dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau diskusi, ayo kita bongkar habis-habisan nih Kang Rendra nih tentang kenapa sih syariah, kenapa sih syariah. Nah, gitu ya. Nah, pemantik yang pertama adalah begini, bahwa bank ya itu kan dari bahasa Italia tuh ya, benko atau banca gitu ya, yang artinya itu adalah bangku, dari bahasa Indonesia tuh bangku. Nah, konteks bangku ya atau bank dalam peradaban di Eropa sana itu kan ketika para pedagang akan berlaut gitu kan, kemudian mereka itu akan menitipkan barang-barangnya, termasuk barangnya adalah uang, ke apa namanya bangku-bangku yang ada biasa di dermaga, gitu ya. Nah, setelah itu berarti kan uang disimpan. Nah, setelah uang disimpan, kemudian wah ini jumlahnya semakin banyak nih. Akhirnya dari yang punya bangku-bangku itu, kenapa kita nggak pinjamkan, utangkan ke orang lain? Wah, kalau utangkan kita nggak dapat apa-apa dong. Oh, berarti harus ada bunga. Nah, dari situ kemudian muncul bagaimana bank dengan bunga itu memang tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Jadi antara bank dengan bunga itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ngomongin bank, ya bunga. But the big problem, we know that the banking is not from Islamic civilization. Ini juga jadi masalah juga. Ya walaupun kalau kita tadi Pak Kananta juga bilang bahwa yang namanya bank, embrio atau lebih tepatnya itu adalah transaksi yang ada di dalamnya, itu dari dulu sudah ada. Gitu ya, sejak zaman Fir'aun pun udah ada kali ya. Dari zaman Quraisy lah ya, di zaman jahiliyah itu udah ada. Buktinya apa? Misalnya akad wadiah. Rasul SAW itu selalu titip barang-barang dari penduduk Mekah gitu ya. Kemudian juga transaksi antara Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha itu kan transaksi di sana ada mudoroba, ada musyarakah. Mulai Nabi itu sebagai seorang mudorib, kemudian menjadi seorang syirkah, menjadi seorang owner. Nah, itu kan sebuah fakta bahwasanya ya sudah ada akadnya, cuman namanya memang bukan bank. Gitu kan ya. Sehingga kita mengenal namanya ada Baitul Mal, ada lagi Baitul Tamwil, gitu ya. Sekarang berkembang ada Baitul Syirkah, ya, maybe in English ya House of Business, gitu ya, House of Business atau House of Wealth misalnya gitu. Jadi satu center, satu pusat atau rumah dar gitu yang menjadi sumber transaksi. Nah di situ. Tetapi kemudian kita juga nggak anti dengan Eropa, nggak anti dengan Barat juga, karena faktanya di Indonesia ini yang paling penting kan, yang paling penting bahwa bank di Indonesia itu menjadi soko guru ekonomi di Indonesia. Kalau kita belajar di SMA, di S1 itu biasanya soko guru ekonomi di Indonesia adalah apa? Operasi. But in the fact, gitu kan ya, faktanya, wakinya kan ternyata bank. Operasi mana? Layak butuh fiha walayahya gitu ya, Pak Dr. Iya gitu. Atau bainakum, artinya apa? Kenapa kemudian bank, ini perkataan dari Salafun Soleh di Indonesia, ada Prof. Sofiantonio, ada
rahimahullah Pak Katnan Perwata Atmaja gitu ya, termasuk juga yang masih Jumeneng yang masih hidup Pak Akbar Manhari misalnya, mereka mengatakan bahwa kenapa bank itu yang disyahadatkan terlebih dahulu, kenapa sih perjuangan ekonomi bisnis keuangan syariah itu dari bank? Ya tadi karena bank itu di Indonesia adalah menjadi soko gurunya ekonomi bisnis di Indonesia, semua pakai bank dan mekanisme yang ada di dalamnya itu dalam tanda petik itu jadi memaksa kita untuk mempergunakannya, ya sertifikasi semua kegiatan itu menggunakan bank. Mungkin difference ya dengan di Jepang misalnya gitu yang mereka lebih mengedepankan koperasi dan juga mungkin usaha-usaha yang sifatnya itu mungkin private company gitu ya. Nah ini jadi masalah. Jadi kenapa kita bicara tentang syariah? Ya merujuk kepada fatwa DSN dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan itu kan jelas bahwa bank syariah ini sebenarnya sudah sampai mau kesimpulan tuh. Jadi kita memulai dari akhir nih namanya. Ya, jadi bank syariah sudah syariah berdasarkan fatwa DSN MUI dan juga undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ya, tetapi dalam prakteknya memang perlu adanya perbaikan-perbaikan, perlu adanya istilahnya apa ya, improvement ya, continuous improvement gitu ya, perbaikan terus-menerus. Dan ini tugas siapa? Tugas kita lah sebagai Muslim. Jangan sampai kita justru malah mengatakan Muslim sama aja bank syariah dengan bank konvensional. Kata-kata gitu ya, banyak sekali lebih dari 10 kali saya interview, wawancara, ngobrol itu ternyata ya sama tadi. Kita misalnya mau kredit motor ya ke bank syariah, ya ternyata lebih mahal ya pada kredit ya. Motor misalnya harganya 15 juta, di bank syariah bisa 25 juta, bahkan 30 juta. Kita ke konvensional, paling cuma dia ngambil itu kadang cuma 20, kadang 25 sedikit gitu ya. Nah ini juga masalah juga yang dihadapi oleh perbankan syariah, sehingga lebih bagus nih kalau kita diskusi ya Kang Rendra ya, terkait juga mungkin juga Dr. Edi juga bisa ini juga nih, mungkin ada pengalaman atau mungkin juga dengar-dengar kayaknya emang iya sih ya sama aja gitu ya. Memang sih kalau secara dohir kelihatannya banknya fisiknya sama, ada bank gitu ya, ada customer service-nya, ada mungkin bagian yang untuk istilahnya itu untuk petugas-petugasnya lah gitu ya. Kita datang ke sana, kalau nabung berarti bawa uang, kemudian kasihkan tanda tangan, udah uang kita disimpan seolah-olah. Tapi di sana tentu saja ada sesuatu yang menjadi mind reference or mind difference ya. Jadi perbedaan yang paling mendasar. Oke. Kita tunggu ya ini aja ya. Oke. Ini masih banyak slide saya sebenarnya, tapi kita bisa lebih banyak diskusi terkait dengan karakter dari perbankan. Kelihatan ya di ini saya. Silakan. Itu. Jadi untuk memastikan kenapa syariah kemudian syariah ya, karena syariah ini banyak sekali yang bahkan mereka tuh ini kalau kita bilang tuh alergi jadinya gitu ya. Alergi dengan kata-kata syariah. Itu banyak makanya tadi jadi syariah. Jadi bukan kita yang bikin, itu adalah berdasarkan riset gitu ya, berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan memang begitu gitu. Jadi bahwa iya, terus gimana nih solusinya? Ya di akhir nanti kita akan bahas tentu saja. Baik, bismillah, alhamdulillah, masyaallah. Ini pemirsa, rekan-rekan ekonomi syariah plus Mesipa yang ada di YouTube kanal YouTube ya, betul. Sudah banyak pertanyaan. Udah banyak ya? Sudah banyak pertanyaan dari teman-teman. Ini kayak ujian ini aja, kayak ujian disertasi sudah banyak sekali. Sedang terbuka. Iya, sedang terbuka. Enggak tertutup nih. Kalau terbuka cuma ini ya, formalitas. Kalau tertutup ya betul-betul ini. Tapi nggak apa-apa. Kan kita diskusi ya. Langsung tanya dulu atau dari Kang Rendra dulu nih yang nanya? Boleh, dari peserta dulu. Boleh, silakan. Gimana? Sudah beres selesai. Oke, silakan. Ini ada dari Bapak Ahmad Sohibul Izzah. Masya Allah, Sohibul Izzah, pemilik kemuliaan ya. Luar biasa. Beliau ngechat sampai berapa kali ya? Iya. Selama ini kami sering mengamati laporan keuangan publikasi Bank Syariah. Alhamdulillah kami belum menemukan akun pos zakat laba pada laporan keuangannya Bank Syariah. Ya. Bank syariah mana yang punya akun zakat laba? Luar biasa. Dan belum ada lagi. Ya, ada lagi ya. Ada lagi. Disalurkan kemana zakat bagi nasabah Bank Syariah?
Wih, luar biasa. Kayaknya saya jawabnya dari yang terakhir deh. Itu dulu Mas. Ya, oke, terima kasih. Ya, ini sebenarnya kalau karena saya sebenarnya memposisikan diri sebagai akademisi gitu ya, sehingga kemudian nanti ketika istilahnya apa, ketika menjawab mungkin nanti kalau nanti kita sih next time di podcast kita ini kita soalnya mengundang praktisi ya dari perbankan. Apalagi ini masuknya itu ke ini nih ke laporan keuangan, gitu, luar biasa deh. Tapi saya jawab dari yang terakhir dan ini juga memang jadi kontroversi nih Kang Rendra. Iya. Jadi permasalahannya begini, ini pengamatan ya, namanya pengamatan boleh dong bisa salah bisa benar ya, bahwa bank sebagai sebuah lembaga bisnis yang tentu saja memiliki lembaga hukum, memiliki badan hukum, dia akan terikat dengan peraturan-peraturan, terutama nanti dari peraturan Bank Indonesia. Dan karena lembaga bisnis, difference dengan lembaga sosial. Sehingga kemudian apa? Kemudian otomatis bahwa uang zakat yang dikenakan baik itu kepada nasabah ataupun lembaga banknya itu sendiri tidak dikelola oleh bank, ya. Tetapi kemudian, nah ini yang jadi masalah nih, gitu. Tapi saya selalu ngomong nggak apa-apa, kita harus berani, gitu ya. Maju tak gentar membela yang bayar, bukan membela yang benar lah, gitu ya. Membela yang benar lah, gitu ya. Jadi gini. Bahwa sekarang ini hampir semua bank syariah mereka itu memiliki lembaga amil zakat, sehingga kemudian uang zakat, infak, sedekah gitu ya. Nanti kalau wakaf agak beda dikit ya. Walaupun juga beberapa bank syariah juga adalah pengelola wakaf uang ya, PWU ya. Tapi kemudian tadi kembali ke zakat, infak, sedekah itu diambil dari nasabah ya, nanti akan dipisahkan berdasarkan istilahnya itu apa, laporan keuangannya, kemudian nanti itu akan diserahkan ataupun dilimpahkan atau diberikan kepada biasanya. Ini apakah ini sebuah kesalahan atau apakah ini sebuah kontroversi ya silakan saja, tapi faktanya memang ada beberapa itu dimasukkan ke lembaga amil zakat yang merupakan ya bukan satu perusahaan juga, berbeda juga, tapi ya mungkin bisa dibilang apa ya, bisa dibilang itu turunan ya, bukan cabangan juga, tapi lembaga yang dibentuk oleh yang orang-orang yang ataupun lembaga yang ada di bank itu sendiri. Misalnya kalau umpamanya satu bank memiliki las bank ini, ya, sehingga kemudian itu yang paling banyak terjadi, dan ini sebenarnya jadi kontroversi juga. Jadi kontroversi juga apakah berarti kalau umpamanya nanti kan kalau di akun laporan keuangan itu biasanya ada namanya akun dana non halal, itu ada satu ya. Nah kemudian kalau zakatnya karena dia otomatis dimasukkan ke mana, ke tadi lembaga amil zakat, otomatis di sini ada dua versi. Tapi kalau yang setahu saya, kalau saya bilang di Bogor ya, masih lokal aja lah ya, BPRS saya sebut saja karena positif baik itu BPR Saman Umat. Ya, kebetulan kemarin saya juga riset di sana itu selalu menyebutkan memang ada dana zakatnya, kemarin hampir sekian triliun gitu untuk zakatnya, itu cukup besar sekali itu. Zakatnya saja itu. Jadi artinya itu ada. Nah ini permasalahannya, kita kembalikan berarti kepada bank masing-masing dalam laporan keuangannya untuk yang sifatnya itu publik. Nah, gitu ya. Kalau menunjuk kayaknya kita bisa di sini belum berani deh untuk menunjuk. Oh, bank ini kayaknya sudah. Tapi yang saya tunjuk itu adalah BPRS, karena BPRS juga bank juga, gitu ya. BPRS itu apa? Bank Pembiayaan Syariah Rakyat. BVRS. Soalnya banyak yang salah nih, dianggap itu bank perkreditan, ya, bank pembiayaan rakyat syariah, gitu ya. Nanti boleh berkunjung ke ini, kebetulan juga banyak teman-teman di BPRS sama Umat. Kalau dalam hal ini, kalau saya, karena saya belum lihat secara detail terkait dengan laporan keuangannya, kayaknya kita perlu berhati-hati, lihat lebih dulu aja. Mendingan pertanyaannya kita pending dulu saja, gitu ya, jawabannya gitu ya. Karena kita tidak bisa seperti itu, karena biasanya kalau laporan keuangan memang nanti kebijakannya terkait dengan aturan-aturan dalam laporan keuangan, termasuk juga untuk istilahnya itu lapor yang menggunakan sistem SAK-nya itu juga memang sudah tersendiri, sehingga yang laba akun zakatnya dia sebenarnya mestinya ada. Nah, karena saya bukan dari banking, ya tidak menjawab itu. Kita lebih banyak kepada bagaimana sebenarnya yang basic dulu nih. Gitu kan, gitu ya. Baik, semoga terjawab ya Bapak Ahmad Sohibul Izar. Insya Allah ini
walaupun ada statement lagi ya, Bank Umum Syariah belum ada zakat tambah di laporan keuangan, tetap ya kita perlu hati-hati. Iya, Ya, betul. Kita lihat hati-hati, dulu gitu ya. ya, karena kita belum lihat secara fakta kan, nggak bisa Fakta. juga gitu. Karena kalau yang bank tadi yang saya ketahui itu dia sudah ada akun memang khusus untuk zakat, tapi dia memang biasanya ada beberapa itu dia terpisah dari laporan keuangan yang sifatnya itu dia pure bisnis. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak bisa apa namanya kemudian menjudge seperti itu sebelum kita melihat gitu ya. Itu kayaknya PR deh Kang Rendra nih. Baik. Nggak apa-apa. Kita lihat di grup podcast Pusmesipa masih Ya. belum ada belum ada pertanyaan. Ya, kita lewat dulu. Nah, ini ada pertanyaan sedikit dari saya. Paling tentang transaksi ya. Seperti halnya ketika bank syariah itu ada yang disebut dengan transaksi murabah. Oke, murabah. Transaksi murabah ini bank ini seharusnya bagaimana nih? Apakah dia harusnya menyerahkan barangnya? Apakah harus kenapa sekarang ini malah menyerahkan uangnya? Oke, gitu, ya, betul. Ini secara dalil kan boleh. Secara fakta kalau uangnya yang dipegang oleh si pembeli. Betul, gitu. Oleh nasabah ya. Nasabah lebih tepatnya. Karena murabah ini kan bukan akad korup. Betul. Iyalah itu kan jual beli kan. Jual beli. Betul. Tapi kok kenapa yang diserahkan adalah uangnya? Nah, betul. Iya, betul. Ini pentingnya memang tadi ketika kita membahas tentang syariah dengan syariah itu kita pahami dulu. Tadi kalau laporan keuangan itu biasa kita pahami dulu aturan-aturan yang terkait dengan laporan keuangan. Karena tadi Bank Syariah sendiri dia terikat dengan aturan laporan keuangannya BI. Nah, sehingga mau nggak makanya kemudian muncul tadi ada akun dana non halal. Ya, kenapa nggak dana haram aja sekalian gitu ya? Ya bagi sama aja sih. Non halal juga haram. Nah, ini adalah bagian kalau saya menyebutnya dengan proses tadarruj gitu ya. Jadi kalau saya lebih kuat tadi mengatakan bahwa ada laporan untuk zakatnya, tapi dia terpisah gitu ya. Nah, oke, kembali ke tadi. Nah, sebenarnya ada yang lebih menarik Kang Rendra nih ketika kita bicara tentang murabaha. Kalau tadi Kang Rendra kan berbicaranya lebih langsung kepada karena di dalam fatwa DSN MUI sendiri itu ada namanya akad wakalah perwakilan dan dia adalah mubah atau yajuz atau boleh gitu ya mewakilkan. Tapi yang paling penting yang justru yang kita bahas yang menjadi justru main problem itu adalah kalau kita murabahah gitu ya. Murabahah tadi ya murabahah itu adalah jual beli plus ditambah dengan keuntungan. Ya, contoh paling gampangnya kan berarti saya mau beli motor ya atau rumah lah ya. Nah, saya mau beli rumah nih harganya yang murah aja lah 100 juta ya kan. Nah, kemudian saya datang ke bank syariah. Bang ya, ya iyalah Bang saya mau beli rumah nih gitu kan. Bang nanya mau beli rumah apa Pak? Rumah di Bogor misalnya harganya berapa? 100 juta. Oke. Ya udah, berarti rumah itu nanti kami akan beli kemudian dengan harga 100 juta atau kadang mungkin ada diskonnya lagi dari developernya atau dari orang lain. Setelah itu baru kemudian saya atau kami bank itu jual lagi ke nasabah, ke Bapak gitu plus dengan keuntungan. Keuntungan bank. Nah, tetapi justru di sini yang masih problem itu adalah nadhariyatur riba. Ya, teori tentang keuntungan. Kan selalu tadi yang di masyarakat itu kan yang muncul, ini kok mahalan bank syariah sih daripada bank konvensional. Ya. Nah, gitu. Jadi harus paham dulu juga satu persepsi atau satu perspektif tentang keuntungan itu harusnya berapa persen sih? Yang boleh itu berapa? Ini kok bank syariah ngambilnya untungnya banyak banget sih. Itu apa perhitungan tentang inflasinya atau pukul rata 15 tahun misal seperti itu ya, keuntungannya aja gitu. Nah itu berarti nanti lebih ke teknis di banknya sebenarnya lebih teknis ke banknya tapi intinya sebenarnya saya mau membandingkan artinya kenapa ya tadi ini kan murabah ya ingat ya murabah ya nanti beda lagi dengan tabungan nih beda lagi jadi kalau murabah kenapa ya keuntungan yang diambil oleh bank dalam akad murabahat itu lebih mahal
dibandingkan dengan ya bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional. Nah, ini sebenarnya masalah ini juga nggak ada habisnya juga sih, panjang juga gitu kan. Nah, berarti kalau sebenarnya tadi kalau jawab pertanyaan Kang Rendra gampang ya, bahwa ketika nasabah datang, kemudian bank sendiri sebagai sebuah lembaga keuangan, dia tidak boleh memiliki aset untuk diperjualbelikan, gitu ya. Nah, kecuali dari BPS dan beberapa itu kadang bisa seperti itu ya. Kalau teorinya kan, oh berarti bank itu dengan telepon dealer misalnya atau ke developer, kemudian bisa dia sebenarnya kadang ada beberapa juga yang langsung transfer ke ininya, ke developer atau ke dealernya. Tapi ada juga yang beberapa yang memang ditransfer dulu ke nasabahnya, ke pembelinya. Pembelinya itu suruh beli langsung. Itu bisa kita alihkan langsung saja ke dealer. Bisa. Ya bisa, seharusnya memang seperti itu biasanya. Ada beberapa pola yang seperti itu, ada satu lagi yang memang transfer dulu kepada nasabah, nanti kemudian menggunakan akad wakalah, jadi diwakilkan. Nah di sini juga ada titik-titik kritis juga nih. Biasanya misalnya nih harga rumahnya tadi 100 juta, tapi ternyata orangnya pinter nawar lagi jadi 95. Nah padahal yang dipakai rumahnya itu cuma 95, masih ada 5 juta. Katanya buat transport gitu ya. Kalau transport masih oke lah ya gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya beli rice cooker atau beli apa, nah harusnya yang di bank itu kan yang dicatat itu udah 95, jangan yang 100 gitu ya. Nanti biasanya kalau teman-teman yang di misalnya di Baitul Mal, di BMT, di Koperasi Syariah, kemudian di BPS itu dia biasanya lebih fleksibel dan lebih mudah di biasa. Jadi ketika mau beli HP, ketika mau beli motor, yang barangnya kecil-kecil dan memang mudah. Kalau bank, tapi memang aturannya itu udah berbeda lagi. Nah, gitu. Jadi tadi jelas ya bahwa akad wakalah mewakilkan itu merujuk kepada fatwa DSN itu diperbolehkan. Nah, tadi tinggal titik rawannya adalah jangan sampai ketika harganya 100 juta kemudian yang dipakai uangnya sebenarnya hanya 95, yang 5 juta itu dimasukkan lagi dianggap sebagai harga dari barang itu. Itu titiknya ya. Titik rawannya. Betul. Bisa ya, kita bisa memilih. Iya betul, termasuk nanti utangnya ya banyak terus ya nanti ketika cicilannya berapa, termasuk tadi bank itu ngambilnya berapa sih? Udah kejawab belum tuh? Atau masih banyak pertanyaan nih? Gitu. Masih. Ya. Recording in progress. Ketika DP-nya sekian, ketika kemudian tanpa DP, kemudian ketika nanti pembayarannya tanggal berapa, kemudian ketika nanti terlambat apakah ada punishment, ada iwat, ya, ada takwid, ada denda atau tidak, kemudian dendanya itu dikemanakan, kemudian yang paling penting ini ya, tapi sebelum ke denda dulu. Jangan ke denda dulu. Tadi jadi kenapa sih? Kan pertanyaannya gini, yang paling penting ini sebenarnya nih. Kenapa saya ulang lagi nih biar jelas ya, nanti bisa diskusi, kita bisa kesini dulu sebenarnya. Kenapa keuntungan yang diambil oleh bank dalam akad misalnya murabahah itu lebih besar daripada bunga bank yang ditetapkan oleh bank konvensional. Nah itu menurut saya yang penting itu malah. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita loncat-loncat dulu nggak apa-apa deh. Silakan, ada yang nanya lagi? Masih belum, sebelum. Ini ada pertanyaan lanjutan tadi. Oh yang tadi. Tadi menyangkut denda. Oke, oh denda, oke. Gitu. Ya. Ini bank ini kan jargonnya tanpa bunga. Ya betul, betul. Tanpa bunga. Seiring waktu ketika nasabah atau si pembeli pembiayaan tadi dalam angsurannya itu dia macet, terlambat, kan? Ini dia harus membayar denda. Karena keterlambatannya itu. Betul. Ya, dari DSN MI ya, saya catat itu tahun 2000 berapa ya itu ya. Nah ini sangat dijabarkan di situ. Ada yang namanya bank bisa memberikan takjil. Iya betul. Ya, memberikan takjil. Nah ini pandangan Pak Dokter bagaimana tentang denda dan takjil? Ya betul, menarik sekali sebenarnya. Jadi kalau dalam fikih Islam itu kan kita dihadapkan kepada dua hal. Yang pertama adalah terkait bahwa kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Ya, setiap tambahan dalam akad qard ya, termasuk secara umum adalah dain itu adalah riba. Ya gitu kan. Hatta saya membuat sebuah riset juga di 3 bank syariah itu tentang priority banking.
Jadi nasabah-nasabah priority. Nah, kenapa itu kan ada banyak ziyadah tuh, banyak tambahan gitu ya. Nah, akadnya apa nih? Tapi tadi kembali ke kullu qardin jarna fahuwa riba. Jadi hal pertama adalah bahwa setiap tambahan dalam akad qard yaitu adalah riba yang sifatnya itu adalah dia materi. Itu yang pertama. Nah, sehingga kemudian kalau melihat dari satu ini saja, oh berarti dia nggak boleh tuh, justru malah nggak sesuai dengan fanadurotun ila maisarah, gitu kan ya. Nah itu yang pertama. Gitu. Tapi di sisi lain kita nggak bisa nih membaca hadis, membaca ayat hanya satu saja. Ya mungkin ada ayat lain atau hadis lain yang juga mungkin menguatkan atau bisa mengecualikan, bisa mengkhususkan atau mungkin bisa menyeimbangkan. Nah, termasuk juga hadis terkait dengan bahwasanya menunda-nunda hutang itu adalah termasuk apa? Zulmun, termasuk adalah kezoliman. Nah, merujuk kepada ini, fatwa DSN MUI kemudian membolehkan untuk mengenakan denda bagi nasabah yang memang sengaja dia memiliki kemampuan untuk membayar, tetapi dia karena kadang-kadang nih ya beberapa bisnismen seperti itu lumayan 10 hari gitu kan, uangnya bisa nambah gitu atau mungkin cairnya nanti. Nah, seperti ini sebagian oleh DSN MUI itu diperbolehkan dendanya. Nah, tetapi juga ada syaratnya. Syaratnya itu adalah bahwa uang denda itu dia terpisah dan wajib untuk dipisahkan dari kapital dari modalnya bank. Jadi itu tadi yang masuk ke dalam dana non halal. Dia tidak boleh dipakai oleh bank dan tidak dianggap sebagai sebuah aset. Baik, ada ulama yang lain yang saya catat itu ada profesor ya, yang mengatakan Profesor Dr. Ali Muhammad Al Husain As-Sofa. Ya, betul. Dia mengatakan dalam bukunya Dirosa, bank itu tidak berhak untuk menjatuhkan takjir. Betul. Ya, karena yang berhak untuk menjatuhkan takjir itu adalah kodi atau seorang pemimpin negara. Betul. Sehingga bisa menerapkan takjir itu kepada warga negara. Nah, warga negara. Betul. Akad antara hutang jual beli itu adalah hak muamalah antara orang per orang. Betul. Ketika terjadi persengketaan, maka ketika ada perselisihan, maka larinya adalah peradilan atau kodi. Nah, langsung takjir aja nih. Nah, gitu. Nah, ini kemudian kontroversi nih. Bukan kontroversi, ada pandangan yang lain. DS kita dalamnya adalah presiden dari DPR sehingga kemudian nyambung gitu ya. Nah nanti kalau terkait dengan sengketanya itu besar nanti kan ada dikatakan al muslim ya ketika syarat oke Anda bayar sekian nanti kalau mamanya ada Anda terlambat Anda ini ya bayar denda tapi bukan untuk kita ini sebagai bentuk takzir saja gitu kan ya sebagai takzir gitu kan ya dan itu ternyata disepakati nanti kalau terkait dengan sengketa masih di undang-undang yang sama itu kemudian dibawa ke pengadilan
Itu dalam misalnya misalkan di pengadilan agama nanti juga ada yang disebut dengan small claim court sebenarnya itu. Jadi agama ya, ya ada agama. Baik, tadi kan dari dokter Mismani. Iya, Kita beralih ke dokter Edi nih. Mas. Iya, gantian gitu. Dari sisi pendidikan, mungkin dari sisi yang lain ya, atau hal yang lain atau dari sisi kampus. Bagaimana nih tentang perbankan syariah ini? Kemudian jawaban-jawaban tadi bagaimana? Atau mungkin di masyarakat kali. Masyarakat mendengar atau kayak sebenarnya bahasa itu syariah atau syariah gitu ya. Kita tadi kayak bahasa tuh. Kalau ini pengamatan subjektif saya terkait dengan perbankan, kan sebenarnya masyarakat sekarang itu praktisnya. Betul. Artinya ketika bank konvensional itu lebih menawarkan sesuatu yang lebih praktis, kemungkinan kemudian masyarakat itu beralih ke hal-hal yang lebih praktis. Kemudian apalagi kalau bank syariahnya tidak bisa bersaing dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu, maka kemudian bank syariah juga bisa tidak tempat. Oleh karena itu dalam kajian ini memang banyak sekali ya hal-hal yang harus dibahas, dan sebagai masukan saja mungkin nanti kita bahas tematik saja, misalnya temanya. Dan kemudian begini, saya melihat secara hukum ya masyarakat kita itu seolah-olah sebenarnya secara umum tidak ada perbedaan antara syariah dan muamalah. Mungkin setiap orang yang punya di bank syariah, dia juga punya di bank konvensional. Nah, misalkan sekarang ketika orang untuk melaksanakan ibadah haji saja, itu kan baik konvensional maupun syariah menerima ya untuk pendaftaran seseorang itu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kemudian kalau saya pernah membaca tulisan Quraisyab misalkan ya dalam Indonesia itu tentang mengabang, dia tidak menjawab secara langsung itu haram, tapi banyak pakar-pakar dikemukakan yang menentukan itu. Kemudian jawaban di akhirnya itu saya menabung di bank muamalah, istri saya menabung di bank konvensional. Nah itu jawaban dia. Nah, jadi kalau begitu mungkin ketika akademisi terkait dengan bank ini syariah masyarakat ekonomi syariah ini harus bisa memberikan perbedaannya secara jelas. Nah kemudian juga sekarang setiap bank yang konvensional itu punya syariah juga. Nah saya bercuriga juga di situ mungkin dananya di dalam itu bercampur. Jadi syariah konvensional. Nah, sehingga ada orang yang dia cuma di bawah bantal saja. Ya ada sih. Ada orang-orang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu problem kita. Apalagi sekarang perbankan kita kan canggih-canggih ya. Sekaligus menabung juga sekaligus bisa memberikan layanan untuk bayar apa saja, apapun. Dan itu pun dimiliki oleh baik bank syariah maupun bank konvensional. Nah, jadi mungkin kira-kira bagaimana nih ya? Saya juga bertanya lagi nih ya. Gantian aja gitu ya. Boleh juga. Gimana? Syariah ini pertama yang nanti kajian kita itu secara hukum, Pak. Kita lihat dulu secara hukum. Kemudian hal-hal yang terkait di dalamnya. Karena menurut saya ini orang awam dan ekonomi ya itu nggak ada perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah kalau misalkan setiap pegawai juga kan katakanlah ASN ya, itu kan terkait juga dengan bank, dan itu biasanya banknya bank konvensional. Iya. Walaupun sekarang udah mulai boleh sih. Ya, walaupun mungkin ada yang termasuk kayak kita kan di bank syariah ya. Betul. Kita di bank syariah. Kira-kira gimana nih? Tanggapannya kira-kira. Luar biasa. Ya, mungkin untuk pemirsa sekalian agak sedikit mohon maaf ya karena masih mungkin temanya masih acluk-aclukan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah karena juga awal gitu ya. Karena kan kita memang tadi membahas utama itu adalah antara syariah dengan syariah. Tadi Pak Dr. Edi betul sekali ya. Memang makanya judul kita, topik kita itu adalah syariah. Karena memang tadi masyarakat awam itu ya sama gitu ya. Misalnya nih Kang Rendra nih ada dua orang nih. Yang satu datang ke bank syariah, yang satu datang ke konvensional. Dua-duanya bawa uang nih 10 juta. Nabungnya dulu nih ya. Bawa uang 10 juta, yang bank konvensional dulu, bang nih saya nabung 10 juta.
Oh iya, silakan nabung 10 juta nanti bunganya sekian persen ya, administrasi sekian persen. Pulang, udah kan? Nah, yang Bank Syariah datang juga Bank Syariah. Ini saya ini apa biar agak syar'i ya. Ini saya wadiah nih invest uang. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Syariah nih saya nabung nih apa saya wadiah nih atau mungkin mudharabah gitu ya 10 juta gitu. Oke Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu di sini karena kita adalah bank syariah sehingga ini adalah pembiayaannya kita menggunakan akadnya itu adalah bisa wadiah kalau giro atau bisa juga dengan apa mudharabah gitu ya sehingga kemudian Ibu nanti insya Allah akan mendapatkan bagi hasil gitu ya nisbah bagi hasil tapi bukan jumlahnya. Nah tapi kan kalau udah lihat seperti itu kalau fisikalnya ini kan naruh uang dapat keuntungan, ini naruh uang dapat juga keuntungan. Nah itu yang dimasarkan soal itu sama. Oke itu yang tadi pembiayaan dengan nabung ya. Yang kedua misalnya sama juga nih tadi ada 2 orang nasabah nih datang ke bank, yang satu bank konvensional. Selamat siang berarti ya. Selamat siang, saya mau saya perlu rumah nih harga 100 juta gitu ya. Oke, nih saya pinjam dulu 100 juta. Nah, nih ada pokoknya utang nih 100 juta, kemudian bunganya misalnya nih ya 20%. Bapak, Ibu Bapak silakan cicil setiap bulan plus ini cicilannya, ini pokoknya, ini bunganya. Nah, kayak jadi kelihatannya kan dapat uang, kemudian dapat rumah, kemudian nyicil. Nah, kalau yang Bank Syariah, Assalamualaikum Bank Syariah, saya mau beli rumah nih, gitu kan. Saya mau utang duitnya dong, gitu kan. Tapi, wah, Waalaikumsalam, karena kami Bank Syariah, kami tidak menggunakan sistem utang, ya. Tetapi ini adalah pembiayaan. Silakan, Ibu mau apa rumahnya yang mana, nanti kita akan beli 100 juta, nanti kita akan jual dengan tambahan. Oke, itu yang lebih detail. Tapi maksudnya, perlu uang, dapat 100 juta, bayar cicilan. Ini perlu uang karena uang ditransfer tadi ke rekening dulu kemudian dapat rumah kemudian dicicilan so gak jauh beda kan kesannya tetapi di sana tentu saja ada bukan satu sih sebenarnya banyak sekali yang nabung misalnya ya yang nabung misalnya ketika di konvensional ketika kita nabung uang kita di situ walaupun kalau saya ketemu sama mereka bodo amat gitu ya enggak kita nggak bisa bodo amat itu uang kita. Kamu bayangkan kalau kita bank konvensional ternyata uang kita itu digunakan untuk bisnis kasino, bisnis perjudian, mungkin sampai lokalisasi gitu dan sebagainya, diskotik itu kan kita tanggung jawab duit kita itu. Ya. Nah, gitu. Sementara kalau bank syariah, dia kita nabung wadiah, oh bu kami karena bank syariah tidak menggunakan uang itu di bisnis yang haram. Berarti yang saya tangkap yang itu baru objek ini yang kesananya dulu. Berarti yang saya tangkap yang paling mendasar itu adalah akadnya gitu. Ya nanti main utamanya itu adalah ketika tadi nitip, ketika dia nabung, kalau bank konvensional dia hanya naruh aja nabung gitu bahasa nabung. Tapi kalau konvensional ini wadiah atau mudharabah. Kalau wadiah nggak mesti dapat gitu ya keuntungan. Tapi kalau mudharabah dia dapat. Terus kalau yang tadi yang utang, ketika yang utang uang 100 juta dengan bunga sekian jelas itu riba gitu. Tapi kalau di sana ada jual beli, nanti ada banyak variasinya bukan hanya murabahah, ada musyarakah mutanaqisah. Itu juga untuk pengganti atau ya bukan pengganti tapi akadnya digunakan untuk jual beli. Bisa juga pakai ijarah mutakhir tamlik bisa juga. Misalkan kita gini coba ya, kita boleh kemukan kan kita kan deposito. Deposito ya betul. Tapi orientasinya kan keuntungan betul. Nah, ketika di bank syariah itu kan kita tentukan. Syariah itu kan di awal 70%, 30% atau 40, 60% betul. Bang. Nah, itu bagaimana? Ini gantian lah. Saya jawab nanti saya pikir sendiri. Hostnya harus 40% untuk nasabah kan betul. Harusnya hostnya nih jangan dari saya terus. Kan itu ditentukan di awal ya. Betul. Ya. Ya, sebenarnya gini. Jadi sebenarnya tadi, nah ini juga pentingnya sosialisasi dan edukasi gitu ya, bahwa tadi kalau deposito konvensional jelas saya punya uang 10 juta sekarang juga bisa dengan online juga udah gampang bikin deposito ya. Oke lah kita gantilah 10 juta. Oke, saya 10 juta kemudian deposito ke bank konvensional ada beberapa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, maka kemudian Anda akan mendapatkan bunga sekian persen. Jelas gitu ya. Ingat, bunga sekian persen dari uangnya, dari 10 juta. Nah, ketika kita datang ke bank syariah, maka kemudian oke, ini saya mau deposito. Deposito ini itu adalah produk. Nah, sehingga kemudian ketika saya datang ke sana, ke bank syariah, kemudian saya mau deposito berapa? 10 juta. Oke, Ibu, kalau 10 juta gitu ya, kami terima akadnya
kita menggunakan yang paling mudah itu adalah mudharabah atau musyarakah, gitu ya. Mudharabah atau musyarakah. Kalau mudharabah atau musyarakah berarti kalau mudharabah misalnya ketik saya sebagai atau nasabah sebagai sohibul mal, kemudian bank itu sebagai mudharib, sebagai pengelola. Nah, sehingga kemudian uang kita ya itu akan dibuat bisnis, buat usaha, kemudian dalam skala tertentu, misalnya 1 bulan dapat keuntungan, maka kemudian kita akan dibagi hasilnya, keuntungannya, dibagi. Nah, yang ditentukan dia sebenarnya bukan persentasi dari uang itu, tetapi apa? Keuntungan apa? Keuntungan dari Enggak, lebih ini lagi. Bukan sebelum keuntungan ada apanya? Yang ditentukan apa yang tadi yang Pak Dokter ini katakan 40 60 rata-rata 70 30. Apa namanya apa tuh? Nisbahnya. Nah, itu yang dibagi itu adalah nisbahnya. Nisbah keuntungan setelah berjalan, bukan persentasi. Ya, itu idealnya seperti itu. Nanti ada titik rawannya, ini nanti namanya di laporan keuangan. Dari sana saya juga mencoba di laporan keuangan. Ini saya bilang titik rawannya, ini high level discussion ya. Jadi artinya titik rawannya adalah di laporan keuangan. Jangan sampai, ini karena tadi kulil hak, poin karena muron gitu ya. Jadi jangan sampai ketika uang kita tadi Pak Dokter itu uang 10 juta, kemudian belum ada keuntungannya, kemudian sudah ditetapkan bagi hasilnya bukan nisbah tapi sudah dimasukin tuh ke ini. Nah, itu yang syariah. Sorry kita nggak seperti itu. Ya, itu sorry seperti itu. Jadi sebenarnya berbeda, tapi kemudian ada titik rawannya. Jadi karena tadi nisbahnya yang ditentukan 70 30, 40 60 itu nisbahnya, bukan persentasinya. Ya, bukan persentase, sehingga kemudian ya bisa jadi kita mungkin bulan sekarang itu sekian, makanya nanti di bank itu dia biasanya bukan ini tapi rata-rata. Itu juga untuk bahasa marketing, jangan salah Kang Rendra. Jadi misalnya BPRS biasanya dia buat marketing bahasanya itu adalah apa misalnya itu bagi hasil setara dengan sekian persen. Ingat kata setara dengan kurang lebih atau rata-rata. Atau mungkin bisa juga dengan bulan-bulan sebelumnya. Bahwa bulan kemarin kita menentukan itu sekian persen, tapi bulan kemarin. Nah, itu berarti beda kan? Jadi akadnya juga. Nah, ini titik rawannya tadi kan di bagian nisbahnya itu dari awal sudah ditentukan. Sebenarnya bukan nisbahnya, tapi jangan sampai di laporan keuangan itu usahanya itu belum jalan, belum ada, gitu ya. Tapi kemudian belum sebut, tiba-tiba udah dapat nih sebulan. Nah, ini titik rawan di tadi balik lagi ke laporan keuangan. Ada dua. Ya betul, karena kita tahu tadi saya mau ngomong sebenarnya itu penanya tadi Pak itu ya bahwa perkembangan dari ilmu akuntansi syariah itu masih lambat. Sehingga tadi misalnya ada PSAK 109 tentang zakat gitu ya. Nanti Pak itu berarti bisa lihat tuh bahwa semua bank selain ada laporan keuangan, itu ada laporan untuk zakat infak sedekah. Nah, kalau melihatnya ini saja, ini nggak kelihatan. Gitu ya. Kita harusnya dua-duanya gitu. Ada beberapa model laporan keuangan. Nah, gitu ya. Nah, ini memang karena baru gitu kan. Artinya tadi ini saya komunikasi dengan para anggota dari Asosiasi untuk Akuntansi Syariah Indonesia masih lambat, sama dengan ilmu psikologi. Ya, nanti kepada Pak Edi nih, ilmu psikologi itu dia masih lambat sekali, bukan lambat sih, perkembangan itu kurang signifikan ilmunya. Nah, jelas ya tadi ya, jelas ya. Jadi dari sisi itunya. Nanti kita batas sampai ini kayaknya ya. Nanti kayaknya sekitar 15 menit lagi, 10 menit lagi ya. Ada satu pertanyaan sedikit. Nanti kita lanjutkan panjang ini ya. Kita lihat di sini. Baik, di grup podcast Pusmesiva ya teman-teman semua, silakan dari ada yang menanya nih ada yang bertanya ya. Langsung aja deh. Saya bacakan ya. Ya, silakan. Dari Bapak Jul Fikhi. Salah satu produk pembiayaan di Bank Syariah adalah mudharabah. Apakah pembagian keuntungan dan pembiayaan mudharabah terhitung tetap atau di setiap bulannya berbeda-beda sesuai keuntungan pendapatan di setiap bulannya, tetap atau fluktuatif tergantung pendapatan ya. Seperti itu. Jawabannya ini aja singkat padat merayap gitu ya. Jawabannya jelas berbeda karena bagi hasil itu pasti berbeda, tetapi nisbahnya itu dia sama sesuai dengan kesepakatan.
nisbahnya 60-70, 30-70, 60-40, itu nisbahnya sama, tapi jumlahnya dia akan dynamic, dia akan dinamis mengikuti keuntungan yang ada di bank. Baik. Jelas ya? Nah, jadi tidak flat, tidak ini. Baik, terima kasih Dr. Misno. Ini ada yang mau nanya kayaknya nih, Pak. Ini yang di Zoom ada yang mau nanya, silakan. Kasih satu kesempatan kali ya. Silakan, ada yang mau nanya. Pak siapa nih? Pak Ahmad atau siapa nih? Langsung di open mic, kemudian nanya nih, satu aja mungkin atau dua orang. Kita masih waktu kita agak dipotong dikit ya waktunya, karena kita ada weekly meeting gitu ya. Kalau nanti next kita lanjut lagi. Tenang aja, kita waktunya panjang masih ya. Silakan, ini Pak Ahmad mau bertanya? Kayaknya udah lewat kali ya. Di Zoom atau udah ngilang kayaknya nih. Iya, kayaknya udah ngilang kayaknya. Oke, ada pertanyaan lagi, satu lagi. Ini tentang nisbah tadi. Nisbah, betul. Pertanyaan pembagian. Ya. Nah, ini orang yang datang ke bank syariah, itu kan dia akadnya untuk menabung tadi. Bukan kor, menabung. Bukan kor. Karena dia menitipkan uangnya itu. Yang terjadi. Yang terjadi kan disepakati itu. Kalau dia wadiah, betul. Betul. Wadiah itu sebenarnya adalah kor. Betul. Di dalam korat itu ada nisbahnya. Bagaimana pandangan Pak? Ya, sebenarnya ini perlu diluruskan kayaknya. Jadi tadi sekarang ini akad wadiah itu hampir ditinggalkan oleh perbankan syariah. Karena memang tadi ada titik rawannya itu adalah wadiah, walaupun titipan ketika dia dalam uang kemudian ternyata dipakai oleh bank itu otomatis menjadi qard. Nah, sehingga kemudian sekarang yang paling banyak itu adalah menggunakan paling sekali itu adalah mudharabah ataupun musyarakah, sehingga kemudian di situ memang ada nisbah bagi hasilnya. Jadi tadi tapi tidak tepat juga ketika mengatakan nggak ada, kalau qard itu nggak ada, ketika nabung itu nggak ada menggunakan akad qard secara definitif, tapi secara wadiah itu ada, tapi sekarang mulai dihilangkan. Termasuk juga tadi wadiah yang tadi titik rawannya itu adalah ketika dia menggunakan akad wadiah kemudian dengan embel-embel janji bonus. Itu yang memang dikhawatirkan, sehingga kemudian sekarang hampir tidak ada yang sedikit sekali menggunakan akad wadiah. Karena memang di beberapa perbankan itu tetap masih menghadirkan akad itu. Betul. Ada wadiah. Ternyata memang wadiah sama qardnya berbeda. Karena tidak ada qardnya. Betul. Pada faktanya itu adalah qard, betul. Dan ada nisbahnya dan ada bonusnya. Itu. Kalau wadiah sih dia nggak ada nisbah sih, nggak ada. Jadi kalau wadiah itu di akad tabungan itu tidak pernah menyebutkan nisbah, itu mungkin mohon maaf agak salah itu. Yang benar adalah ketika di akad wadiah dia akan diberikan sesekali ataupun kami akan berikan bonus pada waktu tertentu, bonus gitu ya. Jadi bukan qard dan apalagi nisbah nggak ada. Qardnya pun tidak, karena itu adalah akadnya wadiah karena menggunakan istilahnya itu ijtihad lama terkait dengan wadiah. Ya, wadiah itu titipan. Kalau titipan itu kalau benda itu oke, tapi kalau titipan uang kemudian dipakai tadi menjadi qard. Karena kembalinya bukan hal yang serupa. Iya, betul. Jadi qard juga senilai. Ya, tapi walaupun oke lah itu dari perspektif itu adalah qard, tapi tidak pernah memberikan nisbah. Bank itu sampai hari ini tidak pernah memberikan nisbah dalam akad wadiah. Tidak ada, tidak pernah dijanjikan. Tadi bonus, tapi juga hampir jarang juga. Baik, terima kasih Pak. Oke, semangat ya. Belum selesai. Jadi gimana nih closing remark dari Pak Dr. Edi? Sahabat Pusmes semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, ya, Masya Allah, jangan keluar dari grup podcast kita, grup WhatsApp podcast kita. Insya Allah setiap pasca acara kita ini kita akan buatkan benefit yang lain. Ada topik-topik selanjutnya di minggu yang akan datang, Insya Allah. Yang lebih menarik lagi. Kita mau kasih hadiah juga sebenarnya ya. Gitu. Kayaknya kita kasih satu dulu deh. Saya kasih buku banyak banget itu. Saya kasih 2 buku e-book ya. Mungkin yang bisa jawab pertanyaan terakhir nih. Bisa jawab pertanyaan saya itu ya. Pertanyaan mudah saja, simple ya. Coba pertanyaan dari saya, dengar baik-baik ya. Mungkin yang ada di channel YouTube-nya Street Silatul Fala dan juga yang di Zoom boleh juga ini ya. Jadi pertanyaannya adalah, apa perbedaan mendasar antara interest atau bunga
dan bagi hasil sebutkan 3. Nah, itu Silakan pertanyaannya. kasih buku. Kalau ke kampus saya kasih buku hard copy deh. Kalau mau datang ke kampus saya kasih bukunya, hard copy-nya. Ke Steve Sirjul Falah ya, datang ya. Oke, nanti pertanyaan itu di itu aja di grup aja. Disampaikan di grup lagi. Boleh. Teman-teman di kanal YouTube ya. Namanya nanti bisa disambungkan. Iya, betul. Baik, mungkin teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Tadi partisipasinya di podcast yang perdana ini. Luar biasa. Rame. Saksikan podcast Pusmes Siva ya, podcast yang kedua nanti di kayaknya langsung insya Allah bersama Dr. Edi kayaknya. Bukan kayaknya, ya siap ya. Untuk minggu depan Dr. Edi mungkin tentang edupreneur atau pendidikan kewirausahaan, bagaimana nih anak-anak itu biar bisa wirausaha gitu, jiwanya jiwa wirausaha. Mungkin sampai kali gitu ya. Baik, kita sama-sama akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.